Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Maulana. Saya sebagai Ketua Kelompok 8 dari kelas 5D. Di sini kelompok saya membuat produk dengan judul Pure Mass Beauty, yaitu dengan pemanfaatan kayu manis dengan ekstrak bubuk beras sebagai bahan dasar pembuatan masker wajah organik untuk solusi kulit cerah bercahaya. Di sini saya tidak sendirian, ada anggota kelompok yang terdiri dari 4 orang termasuk saya, yaitu ada Kiki Hakim, kedua Risnanda Dwi Ayunisa, keempat ada Rika Widyastuti. Selanjutnya, untuk presentasi pertama oleh aspek pasar dan pemasaran akan dijelaskan oleh presentator Kiki Hakim. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Gambaran umum Pure Mass Beauty dipilih sebagai usaha untuk mencerminkan esensial bisnis yang berfokus pada produk perawatan kulit alami, khususnya masker wajah. Nama ini sederhana, mudah diingat, dan langsung menyampaikan nilai inti produk, yaitu penggunaan bahan-bahan alami yang murni untuk mencapai kulit sehat dan bercahaya. Logo dan kemasan Pure Mass Beauty menggunakan desain transparasi gaya vintage untuk men- menyampaikan kesan alami, kualitas buatan tangan, dan informasi produk yang jelas. Kedua desain konsisten menggunakan palet warna coklat hangat dan krem yang menciptakan nuansa canggih, alami, terpercaya, meningkatkan pada kenyamanan, kehangatan, dan elemen alami. Keunggulan dari Pure Mass Beauty ini sendiri, yang pertama ada masker wajah organik dengan kayu manis dan bubuk beras, tidak mengandung bahan kimia berbahaya sehingga aman untuk berbagai jenis kulit. Yang kedua ada harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Yang ketiga ada proses produksinya handmade. Yang keempat memberikan manfaat seperti mencerahkan kulit, mengurangi jerawat, dan melembabkan kulit. Selanjutnya ada kondisi pasar saat ini, peningkatan kesadaran perawatan kesehatan kulit, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Produk bahan alami semakin populer, kesadaran tinggi akan kandungan bahan dan kemasan, sehingga banyak produsen baru dalam industri masker wajah alami yang beragam. Diferensial produk menjadi solusinya. Selanjutnya ada estimasi pasar yang akan datang. Peningkatan permintaan produk skincare di masa yang akan datang semakin banyak karena akan terdapat media promosi digital marketing dan e-commerce semakin dominan. Serta konsumen lebih percaya pada produk yang ingredients aktif transparan. Selanjutnya ada estimasi potensi pasar. Potensi pasar Potensi pasar Pure Mass Beauty sangat besar, terutama pada target pasar yang bisa menjangkau semua kalangan, terutama pada individu yang peduli dengan kesehatan kulit wajah. Selanjutnya ada analisis tren pasar, proses pengumpulan, penelitian, dan interpretasi data mengenai pasar yang relevan dengan bisnis atau produk tertentu. Tujuan utama dari analisis pasar adalah untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pasar, termasuk ukuran, tren, dan segmen pasar, serta perilaku konsumen dan pesaing. Selanjutnya ada segmentasi. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku mereka. Berikut beberapa cara segmentasi yang dapat diterapkan pada produk masker bubuk wajah kayu manis dan ekstrak bubuk beras. Segmentasi tersebut Segmentasi sendiri bagi ada tiga. Yang pertama ada segmentasi demografis, menargetkan konsumen yang peduli dengan kesehatan kulit dan kecantikannya, umumnya rentang usia 18 sampai 45 tahun, dengan targetkan ke perempuan dan laki-laki. Namun, umumnya lebih diminati perempuan dengan pendapatan menengah ke atas yang cenderung lebih peduli dengan produk perawatan kulit premium.
Yang kedua ada segmentasi psikografis, menargetkan konsumen yang aktif, peduli dengan kesehatan, dan memiliki gaya hidup modern, ingin tampil percaya diri, dengan memiliki kulit yang sehat, bercahaya, dan konsumen yang menghargai produk alami. Yang ketiga ada segmentasi perilaku, menargetkan konsumen yang mencari serta memakai masker wajah secara rutin dengan memanfaatkan mencerahkan kulit, mengurangi jerawat, dan melembabkan kulit, menargetkan pada konsumen yang loyal terhadap produk perawatan kulit. Selanjutnya ada targeting. Setelah melakukan segmentasi pasar, langkah selanjutnya adalah memiliki segmen pasar yang akan menjadi target pemasaran. Dalam hal ini, target pasar ideal untuk masker bubuk wajah dengan kayu manis dan ekstrak bubuk beras adalah yang pertama ada wanita usia 15 tahun ke atas dengan pendapatan menengah ke atas yang peduli dengan kesehatan kulit, memiliki gaya hidup modern dan menghargai produk alami dan organik. Yang kedua ada konsumen yang aktif di media sosial dan mengikuti tren kecantikan terbaru. Selanjutnya ada positioning. Menentukan posisi produk adalah proses menciptakan citra atau identitas yang kuat di benak konsumen. Dalam hal ini, masker bubuk wajah dengan kayu manis dan ekstrak bubuk beras dapat diposisikan sebagai yang pertama adalah masker wajah alami yang organik, yang aman dan efektif untuk semua jenis kulit. Yang kedua ada produk premium yang menawarkan manfaat mencerahkan kulit, mengurangi jerawat dan melembabkan kulit. Yang ketiga ada solu- solusi praktis dan mudah digunakan untuk mendapatkan kulit yang sehat dan bercahaya. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Kami menjual produk masker wajah organik dari kayu manis dengan ekstrak bubuk beras yang memiliki kandungan manfaat seperti mencerahkan kulit, mengurangi jerawat, dan melembabkan kulit serta memberikan nutrisi kepada kulit wajah. Masker ini memiliki ciri khas terbuat dari bahan pilihan yang alami tanpa bahan kimia. Selanjutnya ada price atau harga. Harga jual produk kami terjangkau oleh masyarakat dengan harga jual produk sekitar 20.000 per unit. Kita dapat mendapatkan 100 gram bubuk masker untuk konsumsi pribadi. Yang ketiga ada promotion atau promosi. Promosi penjualan melalui mulut ke mulut dan menawarkan ke salon-salon kecantikan dan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Marketplace. Yang keempat ada place atau lokasi. Masker kayu manis dengan ekstrak bubuk beras ini kami salurkan pada distribusi seperti penjual melalui toko kosmetik, online, melalui platform yang sedang hype di Indonesia seperti Shopee, salah satunya. Oke, untuk selanjutnya adalah aspek ekonomi dan lingkungan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Oke, selanjutnya ada aspek ekonomi dan lingkungan. Next. Manfaat dari aspek ekonomi dan lingkungan ada tiga manfaat, terdiri dari ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk manfaat yang ekonomi, yaitu satu, memberikan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan perekonomian lokal melalui penggunaan bahan baku lokal. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal seperti kayu manis dengan beras. Selanjutnya untuk manfaat sosialnya, yang pertama itu ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui produk perawatan kulit yang aman dan efektif. Yang kedua, menciptakan peluang usaha baru bagi perempuan dan kaum muda. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk alami dan ramah lingkungan. Yang ketiga, ada manfaat budaya. Yang pertama, melestarikan budaya lokal melalui penggunaan bahan baku tradisional. Yang kedua, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk lokal. Yang ketiga, memperkenalkan produk lokal ke pasar internasional. Next. Selanjutnya ada cara penanganan limbah dari masker. Ini yaitu menggunakan atau memanfaatkan sisa kayu manis dan bubuk beras yang tidak terpakai sebagai pupuk
kompos untuk tanaman, limbah padat kemasan harus didaur ulang. Air sisa ekstraksi dapat digunakan untuk menyiram tanaman karena mengandung banyak nutrisi. Jangan lupa menerapkan 3R. Yang pertama, reduce, itu gunakan bahan baku secukupnya dan hindari pemborosan. Yang kedua, reuse, itu manfaatkan kembali sisa bahan baku dan kemasan. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang bahan yang masih layak pakai. Next. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi yang akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Waktu tempat persilakan. Atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya mengenai teknis dan juga teknologi. Next. Yang pertama ada lokasi produksi. Pabrik produksi Pure Max Beauty direncanakan akan dibangun di Jalan Pemuda Magesari, Panjunan, Kecamatan Kudus, Jawa Tengah. Karena di situ termasuk daerah kota di Kudus dan dekat dengan sekolah dan aksesnya mudah untuk mencari bahan baku. Yang kedua, luas produksi. Berdasarkan kapasitas yang direncanakan, target produksi bulanan adalah 300 unit masker per bulan dengan asumsi pabrik beroperasi 20 hari dalam sebulan. Produksi harian harus mencapai sekitar 15 unit masker per hari. Yang ketiga, teknologi produksi. Untuk sekarang masih manual semua, tetapi untuk rencana ke depannya, kalau sudah ada jalan, akan membeli oven, mesin pencampur, dan juga mesin penghancur untuk produksi agar bisa menekankan biaya produksi dan lebih efisien dapat memproduksi lebih banyak dalam waktu yang singkat. Next. Selanjutnya mengenai layout produksi, yang pertama ada persiapan bahan baku, yaitu tempat untuk menyimpan bahan baku seperti kayu manis dan juga bubuk beras. Yang kedua, pengeringan dengan oven, yaitu tempat ruangan pengeringan yang dilengkapi dengan oven besar. Yang ketiga, penghalusan bahan baku dan juga pencampuran bahan baku. Yang keempat, pengemasan. Yang kelima, penyimpanan produk jadi. Dan yang terakhir, kantor administrasi, yaitu ruang administrasi untuk staf manajemen, keuangan, dan juga logistik. Next. Berikut proses produksinya. Yang pertama-tama, haluskan kayu manis dan juga bubuk beras menggunakan blender atau alu dan cobek hingga menjadi bubuk yang halus. Yang kedua, setelah dihaluskan, saring bubuk kayu manis untuk mendapatkan tekstur yang lebih lembut dan bebas dari kotoran. Yang ketiga, timbang kayu manis bubuk dengan berat 50 gram, bubuk beras dengan berat 30 gram, dan juga kaldu kelai dengan berat bersih 20 gram. Yang keempat, campur semua bahan yang telah ditimbang hingga benar-benar tercampur rata. Dan yang terakhir, kemas bahan-bahan ke dalam wadah yang sudah diberi stiker logo produk dan juga masker siap dipasarkan. Next. Selanjutnya ada aspek keuangan. Berikut data keperluan bahan baku yang kita gunakan. Jumlahnya sekitar 5 juta. Next. Selanjutnya, metode penilaian investasi. Yang pertama, metode discounted cash flow adalah menghitung nilai sekarang. Dari metode ini menggunakan konsep nilai waktu uang, di mana uang yang diterima hari ini lebih berharga daripada uang yang diterima di masa depan. Jenisnya net present value, internal rate of return, dan juga payback period. Yang kedua, flash, yaitu masker kayu manis dengan ekstrak bubuk beras ini kami salurkan pada distribusi seperti penjualan melalui toko kosmetik dan juga online. Jenisnya accounting rate of return dan juga profitability index. Next. Baik, selanjutnya yaitu aspek manajemen yang terdiri dari struktur organisasi yang terdiri dari 4 anggota, yaitu direktur utama, manajer produksi, manajer gudang, dan manajer pemasaran. Next. Deskripsi pekerjaan.
Yang pertama yaitu Direktur Utama menerapkan visi, misi, dan strategi perusahaan untuk mengarahkan tujuan jangka panjang termasuk pertumbuhan produk masker organik. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas keputusan penting terkait arah perusahaan, investasi, dan kolaborasi. Yang kedua yaitu Manajer Produksi merancang dan mengawasi proses pembuatan masker organik agar efisien dengan memastikan kualitas produk sesuai dengan standar. Yang kedua yaitu mengimplementasikan prosedur untuk menjaga kualitas bahan baku dan produk akhir. Yang ketiga yaitu manajer gudang yang bertugas sebagai bertanggung jawab atas inventaris bahan baku dan produk jadi, termasuk memastikan ketersediaan bahan untuk produksi masker, menjaga penyimpanan produk dan bahan baku sesuai dengan persyaratan khusus untuk masker organik, misalnya suhu dan kelembapan. Dan yang terakhir, manajemen pemasaran bertugas merancang strategi pemasaran untuk mempromosikan masker organik baik secara online maupun offline. Yang kedua yaitu menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen untuk memahami preferensi pelanggan terhadap produk organik. Next. Berikut kami lampirkan jadwal kegiatan kami selama 3 bulan terakhir, serta tanggung jawab para anggota. Next. Yang terakhir yaitu aspek yuridis. Next. Bentuk badan usaha non-hukum. Persekutuan Komanditer CV adalah bentuk badan usaha non-hukum yang terdiri dari 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas operasional bisnis dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Sedangkan sekutu pasif hanya memberikan modal dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Tanggung jawab sekutu pasif terbatas pada modal yang disetorkan, sehingga mereka tidak menanggung utang perusahaan secara pribadi. CV cocok untuk usaha kecil dan menengah yang ingin memulai bisnis dengan modal awal yang terbatas. Selanjutnya yaitu alasan memilih CV. Yang pertama yaitu CV lebih gampang dan cepat dibuat dibanding badan hukum lainnya. Cocok untuk usaha kecil atau menengah. Yang kedua, keluasan dalam pengelolaan. Di CV ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Ini memberikan keluasan buat pemilik usaha ngelakuin bisnis dengan lebih fleksibel, cocok untuk inovasi produk seperti masker karena bisa cepat adaptasi sama kebutuhan pasar. Yang ketiga yaitu modal awal terjangkau. CV ngasih kesempatan buat ngumpulin modal dari beberapa sekutu tanpa syarat modal minimum yang tinggi. Jadi gampang buat ngembangin usaha masker. Yang keempat, pajak lebih simpel. CV kena pajak atas penghasilan yang dibagi ke sekutu. Jadi lebih simpel ngurus pajak dibanding badan hukum lain. Yang kelima, kepemilikan jelas. Walaupun bukan badan hukum, CV tetap ngasih struktur kepemilikan yang jelas dan pembagian keuntungan yang disepakati sama para sekutu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk presentator. Selanjutnya, kelompok kami memiliki kesimpulan untuk produk ini, bahwa produk ini layak untuk dipasarkan karena produk ini memiliki bahan dasar yang tidak pasaran dari produk yang lainnya untuk kecantikan atau masker wajah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.